Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara semua, Jemaat GKJ Seklasis Kartasura. Salam jumpa dalam persekutuan doa bulan keluarga tahun 2020 ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu kembali dengan keluarga kita, dan kita boleh merasakan kasih pemeliharaan Tuhan bersama-sama. Dan mari sebelum kita memulai persekutuan doa pada saat ini, kita satukan hati dan kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari. Saat teduh cukup dan bersama kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 5. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan indah yang masih kami rasakan bersama dengan keluarga kami saat ini. Di hari ini kembali kami bersama-sama, bahkan bersama-sama dengan jemaat-jemaat GKJ Seklasis Kartasura, kami bersekutu di hadapan-Mu ya Allah, kembali merasakan kasih dan anugerah pemeliharaan-Mu di tengah keluarga kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan hadir di tengah kami, memberkati keluarga kami. Melalui persekutuan ini kami boleh disegarkan kembali dan juga boleh menerima tuntunan Tuhan melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada saat ini dalam persekutuan doa hari ini kita ambilkan dari kitab Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9 yang demikian. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Amin. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan juga melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, renungan dalam persekutuan doa hari ini judulnya Hidupmu Sangat Berharga.
Jemaat dikasih Tuhan, ada sebuah cerita. Diceritakan ada dua orang yang bersahabat. Mereka sering pergi bersama, jalan-jalan bersama, karena mereka teman sekolah, teman kuliah. Nah, suatu hari mereka pergi, rencananya berwisata ke tempat yang istilah anak sekarang Instagramable. Bisa foto-foto, selfie, nanti bisa diupload di akun sosial media mereka. Dan dari itu mereka memilih untuk pergi ke taman bunga. Sebuah taman bunga yang katanya baru dibuka dan koleksi bunganya bagus dan cantik. Dan ketika mereka mendengar berita itu memutuskan untuk pergi ke sana. Ketika mereka sudah masuk, mereka mencari tempat-tempat yang mereka pandang bagus dan nanti hasil fotonya sangat-sangat cantik. Yang pertama, anak yang pertama mengajak temannya ke taman bunga matahari. Tetapi ketika mereka sudah sampai di dekat bunga matahari yang cantik berwarna kuning, teman yang satunya yang diajak tiba-tiba berhenti dan berseru, "Ih, takut. Enggak dekat bunga matahari." Loh, kenapa? Lihat itu, ada daunnya yang bolong, pasti di situ ada ulatnya. Jangan-jangan ulat bulu. Nggak mau deket-deket di situ. Karena teman yang ini merasa bahwa di bunga matahari itu pasti ada ulatnya, maka mereka nggak jadi foto di situ. Ya udah, pindah. Kemudian mereka cari tempat yang lain. Nah, ada tanaman bunga mawar yang sedang berbunga, mekar, merah, cantik, dan tentu saja wangi. Teman yang pertama mengajak untuk berfoto di sana. Tetapi lagi-lagi teman yang kedua tidak mau. Loh, kenapa? Itu kan bunganya cantik, baunya harum juga. Enggak, itu bunga mawar kan ada durinya. Nanti kalau kena durinya takut kalau tetanus sakit. Itu alasan yang diberikan dan akhirnya batal, nggak jadi foto di bunga mawar. Mereka pindah lagi ke tempat yang lain, mencari bunga yang lain. Tetapi berkali-kali mereka mencoba mencari tempat yang terbaik, terindah, tercantik. Namun banyak alasan dari teman satunya yang tidak suka, tidak mau. Karena inilah, karena itulah, ulat lah, duri lah, atau banyak yang lain. Dan akhirnya hari itu yang mereka rencanakan untuk menikmati hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita, gagal total. Mereka pulang dengan suasana hati yang tidak nyaman. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, mungkin cerita ini kalau menurut anak sekarang ceritanya lebay. Memang. Tetapi tidak dipungkiri bahwa cerita ini seringkali juga menggambarkan realitas kehidupan kita. Dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan, dalam banyak situasi, dalam banyak kondisi, sering kita berperilaku seperti anak yang kedua tadi. Ketika orang lain bisa merasakan dan menikmati keindahan, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, tetapi justru yang dilihat adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan, sehingga tidak bisa menikmati keindahan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Takut inilah, takut itulah, khawatir inilah, khawatir itulah. Sehingga situasi atau kondisi yang sebenarnya baik, indah, cantik, penuh sukacita tidak pernah bisa dinikmati. Karena seringkali melihat aspek negatif, melihat hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Ibu, bapak, dan saudara kasih Tuhan, bukan hanya memandang benda, barang, atau situasi dan kondisi, bahkan seringkali orang memandang hidupnya, dirinya, itu dengan kacamata yang negatif. Kurang inilah, kurang itulah. Banyak kekurangan, banyak hal negatif dalam dirinya. Memandang hidupnya itu memprihatinkan, menyedihkan. Tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang indah.
keluh kesah yang selalu diucapkan. Bukan hanya hidupnya pribadi, bahkan juga seringkali orang mengeluh atas kehidupan keluarganya, rumah tangganya. Suaminya kurang inilah, istrinya kurang itulah, anak-anaknya beginilah, orang tuanya begitulah. Selalu memandang sisi negatif, sisi buruk, sisi jelek, sisi kekurangan. Dan yang muncul adalah kekhawatiran, keluh kesah. Tidak pernah bisa merasakan bahwa hidupnya, hidup keluarganya itu indah, itu berharga, dan layak untuk disyukuri, sehingga menghasilkan atau mendatangkan sukacita dalam kehidupannya. Pengkhotbah dalam bacaan kita tadi mengingatkan bahwa sebenarnya Allah itu sungguh berkenan dalam hidup kita, atas hidup kita. Dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Tadi dalam ayat 7 dan 8 mengingatkan supaya kita dalam hidup ini bahkan disebutkan menikmati makanan, minuman, pakaian dengan penuh sukaria, penuh sukacita. Karena apa? Memang hidup kita indah. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan, dan Tuhan menyediakan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Memang dalam ayat 9 tadi disebutkan, dikatakan oleh pengkhotbah, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Menarik, karena pengkhotbah di sini juga mengatakan hidupmu, seumur hidupmu yang sia-sia. Mengapa pengkhotbah menyebut bahwa hidup manusia sia-sia? Seumur hidup manusia sia-sia. Tentu bukan berarti bahwa hidup manusia, hidup kita ini sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Bukan. Tetapi yang justru sering terjadi adalah manusia itu sendiri yang menyia-nyiakan hidupnya sendiri. Dengan tadi segala keluh kesah, selalu memandang negatif atas hidupnya, pesimis, skeptis, rendah diri, bukan rendah hati, tetapi rendah diri. Selalu memandang hidupnya dengan segala kekhawatiran dan ketakutan. Tidak pernah bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarganya. Itu yang sering terjadi. Kesia-siaan ini bukan hidup itu sendiri, tetapi perilaku atau cara manusia menjalani hidupnya, memandang hidupnya. Itu yang membuat hidup manusia disebutkan oleh pengkhotbah sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan bahwa hidup kita ini bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sebenarnya hidup yang sungguh sangat berharga. Dari cerita di depan tadi, mari kita belajar untuk melihat ada banyak keindahan dalam kehidupan kita. Seperti taman bunga, bunga matahari, bunga mawar, melati, bunga-bunga yang lain. Termasuk yang ada di depan saya, euphorbia. Ketika saya memotong ini, kena duri juga. Tetapi duri ini tidak menghalangi untuk menikmati keindahannya, kecantikan warnanya, kesegarannya. Itulah hidup kita. Memang ketika kita menjalani hidup, sering kita merasakan banyak kerikil, banyak batu, jalan hidup yang berkelak-kelok, banyak tanjakan, turunan, licin, lubang. Mungkin kita menemukan banyak halangan. Tetapi sekali lagi, bukan berarti hidup kita tidak ada maknanya atau hidup kita sia-sia. Karena di balik semua itu ada keindahan, ada berkat Tuhan, ada hal-hal yang bernilai yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari kita mencoba melihat sisi positifnya, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Jangan melulu melihat yang negatif atau yang jelek. Nikmatilah keindahan bunga matahari, kecantikan warnanya. Nikmatilah keindahan bunga mawar, keharumannya. Dan banyak bunga yang lain.
Karena itu yang Tuhan mau. Kita melihat yang baik, yang indah, karena Tuhan menyediakan yang baik dan indah. Hidup kita pun demikian, dan juga keluarga kita. Kalau selama ini kita mungkin melihat, merasakan kehidupan rumah tangga kita dari sudut pandang yang negatif, kekurangan, kejelekan, dan hal-hal yang tidak baik, mari Tuhan mengingatkan kita, nikmatilah hidup kita dengan istri, dengan suami, dengan anak kita. Nikmatilah makanan kita, minuman kita yang setiap hari sudah Tuhan sediakan dengan penuh syukur, penuh sukacita, sukaria. Meskipun sekali lagi kalau melihat, membandingkan, yang muncul nanti bisa iri hati. Kok saya makannya cuma nasi dan sambal, sementara yang lain nasi sambal tapi ada bebek gorengnya. Kalau kita selalu membandingkan, maka kita juga tidak akan bisa merasakan keindahan, merasakan sukacita dalam hidup kita. Tuhan menghargai setiap kita. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan yakin juga bahwa hidup kita juga berharga di mata orang-orang yang kita kasihi. Karena itu mari kita belajar menghargai hidup kita, belajar menghargai orang-orang di sekitar kita. Sebab ketika kita gagal menghargai hidup kita yang adalah anugerah Tuhan, maka kita pun akan sulit untuk bisa menghargai hidup orang lain. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, selamat menghayati kasih, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan juga rumah tangga kita. Apapun itu, kehidupan kita dan keluarga kita sangat-sangat berharga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk sabda-Mu di saat ini. Mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa hidup kami, hidup keluarga kami, orang tua, anak, suami, istri kami adalah yang terindah dan terbaik anugerah Tuhan. Hidup kami sungguh sangat berharga. Ajar kami untuk terus menghargainya dan bersyukur atas anugerah kehidupan pemberian Tuhan ini. Bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Meskipun tentu saja di balik itu ada kekurangan, tetapi biarlah kami boleh melihat sisi positif, tidak hanya terbelenggu dengan hal-hal yang negatif, pesimis, skeptis, kekhawatiran, dan ketakutan. Biarlah kami boleh bersyukur, boleh merasakan sukacita dalam segala keadaan, di tengah berbagai macam pergumulan kehidupan kami pribadi dan juga keluarga kami. Firman-Mu menguatkan kami ya Allah, mengingatkan kami bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan, bahwa kami juga berharga di mata orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga orang-orang yang kami kasihi ini hidupnya berharga bagi kami. Biarlah kami boleh saling menghargai, saling mengasihi, saling mendukung. Dan dengan demikian, meskipun kami dalam kondisi yang berat, kami tetap boleh bersyukur dan bersukacita, menikmati setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari juga kehidupan rumah tangga kami banyak beban, pergumulan, tanggung jawab yang tidak kecil. Tetapi di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan memampukan kami, sehingga keluarga kami, bahtera keluarga kami, boleh terus tetap berjalan untuk menuju dermaga sebagaimana yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah kami. Hikmat, kasih, dan kesabaran yang dari Tuhan terus mewarnai kehidupan rumah tangga kami. Berkati juga kehidupan keluarga besar kami, gereja-gereja-Mu. Kami boleh terus juga menyadari bahwa gereja di mana Tuhan menempatkan kami adalah juga keluarga kami, sehingga kami boleh bersatu hati untuk saling menghargai, saling mendukung, saling menopang. Rumah tangga besar kami di tengah bangsa dan negara ini, biarlah kami juga boleh bersyukur atas semuanya ini. Anugerah Tuhan yang terindah. Inilah Tuhan doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali menaikkan pujian
Untuk mengakhiri persekutuan doa pada saat ini, kita pujikan Kidung Jemaat 289. Kidung Jemaat 289 kita pujikan bait pertama dan ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Tuhan memberkati saudara semua, dan kasih Allah Bapa menyertai Bapak Ibu saudara semua. Amin.